Hello guys, welcome back on the Bitcoin update today. Nah, kita lihat bahwa Bitcoin kali ini hari ini ya, saat ini kita lihat bahwa Bitcoin itu naik dari lowernya di 80 sekitar 80,79 itu naik ke 93. Nah, kenaikan ini terjadi sebelum ya, mungkinan ada sentimen positif yang kemarin dimulai dari segi pengumumannya Trump dengan Xi Jinping, terjadi kesepakatan mungkin yaitu awalnya. Terus dari kita lihat bahwa Ethereum juga ada upgrade Fusaka hari ini, kemarin ya tepatnya kemarin. Nah, tadi malam waktu AS itu Ethereum Fusaka upgrade mainnetnya udah berjalan. Nah, itu adalah mungkin jadi sentimen positif untuk kita, jadi sentimen positif untuk Bitcoin Reborn hari ini. Nah, kita lihat bahwa kenaikan ini itu terlihat mungkin 17% kecil lah buat Bitcoin. Nah, namun perlu diperhatikan bahwa secara daily time frame daily, kita lihat bahwa Bitcoin itu sedang ditahan di resistennya. Nah, kita lihat bahwa ada perspektif resisten di atas ya. Di atas itu terjadi saat ini di support resisten sejak terbentuk di November 2024, terus di atasnya lagi ada perspektif resisten di sekitar 99 sampai 100, dan di atas lagi ada perspektif di resisten di 108 sampai 110. Nah, ini adalah perspektif resisten yang menurut saya kuat. Nah, kalau kita tarik Fibonacci dari atas ke bawah ini, dari hack impulsif ini ke sini, nah, kita mendapati bahwa kita saat ini berada di zona yang termasuk zona golden ratio. Nah, bertepatan dengan area antara 0,5 dan 0,618. Nah, namun secara pribadi menurut saya Bitcoin masih ada potensi naik untuk menuju area di 786 di sini, di resisten yang kedua. Itu menurut saya. Nah, kalau kita turun ke lower time frame di 4 jam. Oke. Nah, kalau kita tarik channel di bawah. Kalau kita tarik channel di bawah di sini sampai ke sini, nah bahwa kini kita ada potensi membuat yang namanya bearish flag, yaitu pola continuation bearish-nya. Yang saya takutkan yaitu adalah pola bearish flag, karena secara bearish flag itu kalau dihitung dari jaraknya ini, nah kita kita samakan, jadi potensi turunnya itu bisa sampai 60-an. Itu secara kalau pola bearish flag. Oke. Nah, ini yang saya takutkan ketika saat ini, karena naik ini itu tidak lebih cepat dengan turunnya. Kalian lihat di sini sejak 11 November sampai 22 November itu 10 hari naik. Itu impulsif sekali. Namun kenaikan ini kita sejak 22 lah, berarti 22 sampai sekarang 4 November itu sudah lebih banyak, tapi naiknya itu tidak lebih tinggi daripada impulsif ini. Nah, maka kenaikan ini adalah potensi koreksi untuk turun lebih dalam. Nah, yang saya takutkan itu seperti itu. Nah, untuk skenario saat ini kita ada potensi naik yaitu sampai menurut itu mungkin possible lah 100.000 sebelum nanti dia potensi turun lagi. Nah, seperti itu. Ini untuk perspektif high time frame 4 jam 1D. Nah, namun apabila dia secara time frame besar ini dia menembus di 107, nah maka kita ada chance potensi untuk reversal ya, dikarenakan kalau pakai market structure di sini itu adalah inducementnya. Oke, di sini adalah inducement, yaitu manipulasi ambil likuiditas ya, inducement. Ketika harga naik sampai ke 107 berarti kita ada potensi reversal, yaitu di sini adalah level change of character untuk menuju struktur yang lebih tinggi. Oke. Nah, kalau kita tampilkan di sini ada EMA 100 ya. EMA 100. Nah, kita lihat bahwa EMA 100 itu sudah di break. Nah, maka dari itu secara time frame ini kalau nurut dari EMA 100 itu kemudian potensi naik lagi.
Nah, tapi yang saya takutkan itu potensinya seperti ini. Jadi naik sebentar, mungkin jemput area di 98.101, lalu turun lagi. Itu adalah potensi yang saya takutkan. Oke, yaitu karena ini kenaikannya mungkin belum ada sentimen yang benar-benar mendukung. Nah ya, jadi secara teknikal ya wis kita trennya masih turun selama dia belum tembus 107. Bias saya itu turun. Oke. Untuk lower time frame di 1 jam, kita lihat bahwa kita sedang uptrend di lower time frame 1 jam. Nah, kita melihat di sini ada secara lower time frame 1 jam, kita sudah market structure shift atau change of character itu di sini. Nah, di sini adalah level perubahan struktur di 1 jam. Kita lihat di sini ada break of structure juga. Nah, secara lower time frame 1 jam ini kita ada beberapa zone, yaitu yang pertama di extreme order block, yaitu di bawah di sini. Nah, di sini adalah extreme order block yang wajib kita pantau untuk antisipasi apabila turun, karena apabila dia turun ke situ kita berpotensi untuk naik ya. Nah, oke, ada area kedua yaitu di sekitar gap ini, yaitu berpasan dengan area EMA 100-nya. Itu adalah area yang cukup krusial ya, bertepatan dengan middle channelnya juga. Itu adalah area yang potensial tersentuh, dikarenakan kalau kita lihat di sini kita ada potensi membentuk yang namanya falling wedge ya. Apabila falling wedge ini valid ya, kalau kalian lihat apa itu falling wedge pattern ya, falling wedge pattern ya, with salah, sorry, falling wedge pattern. Nah ini oke. Sorry, bukan falling wedge, berarti rising wedge ya. Sorry, rising wedge. Harusnya rising wedge ya. Aku salah berarti. Nah, pola rising wedge ini adalah pola pattern untuk reversal. Ya, kita ada potensi untuk reversal. Jadi, yang saya takutkan itu seperti ini. Nah, ketika dia naik, ya, naiknya mengerucut. Nah, potensi nanti turun lebih dalam. Itulah ada pola rising wedge seperti ini. Maka secara lower time frame di 1 jam ini, yang saya takutkan adalah dia ada pola rising wedge naik turun. Nah, ini semakin kecil karena bertepatan dengan upper channelnya, dan ditambah lagi ini adalah zona resistennya. Jadi kita kalau break dari lower dari falling wedge-nya, maka kita ada potensi untuk ngisi dari gap, atau bisa sampai malah ke zona yang paling bawah yang kita tandai tadi. Nah, namun value wedge ini bersifat dualisme, yaitu ketika value wedge ini terjadi, maka kita juga ada potensi continuation, yaitu kelanjutan ya. Jadi falling wedge ini probabilitasnya itu tidak terlalu besar untuk reversal, karena kebanyakan untuk falling wedge sekarang itu ada manipulasi, entah itu naik break turun, atau kalau break nanti kita akan naik lagi lebih tinggi sampai ke 100.000. Nah, jadi kita ada dualisme, yaitu nanti valid break di atas channel atau tidak. Ya, kita pantau di channel mungkin 95-an. Apabila dia break valid, maka kita ada potensi chance untuk naik ke 100 ribuan. Itulah. Nah, kalau kita tarik, kita ada mendapati bahwa Fibonacci di sini itu tadi level 768. Itu adalah level yang sering disentuh untuk Bitcoin. Ya. Oke, sekian ya. Paham ya? Jadi Bitcoin secara saat ini itu ada potensi antara dia reverse, kebanyakan itu kalau falling wedge itu reverse normalnya. Namun kalau Bitcoin berhasil tembus dari upper channelnya, dia potensi ke 100.000. Oke ya. Oke. Nah, untuk sentimen altcoin sendiri kalau kita lihat dari total tree, oke, kita gambar ulang dari total tree aja. Nah, total tree
secara 1D ya, kita lihat ada potensi yang namanya double bottom. Kita lihat bahwa di sini ada potensi double bottom ya. Nah, double bottom ini akan valid apabila resisten di sini itu tertembus. Ya, apabila resisten ini tertembus, maka secara daily kita akan mengisi yaitu di high dari chartnya ya, chart patternnya, yaitu sekitar 987B sampai mungkin 960B. Itu kalau tembus kita akan valid double bottom menuju ke area situ. Oke ya. Nah, secara daily. Nah, oke, untuk secara 4 jam ya, baik lower time frame 4 jam ya sama, tetap sama secara daily. Nah, untuk 1 jamnya kita lihat bahwa dia ada pergerakan yang apa namanya melambat. Dia pergerakannya melambat karena mendekati resistennya, karena ini ada resisten yang menurut saya menjadi penentu untuk naik atau turun. Kalau kita lihat dari address dominan, nah address dominan ini, nah seperti ini ya gambarannya. Jadi harga itu sedang koreksi on the golden ratio Fibonacci, yaitu di 618 ya, di 618 ya. Kita lihat bahwa Fibonacci ini ada potensi untuk reverse. Jadi apabila dia valid reverse, maka kita ada potensi untuk naik ke 8%. Apabila naik 8%, ya kita ada altcoin potensi naik semua. Karena secara struktur di sini di 1 jamnya. Oke ya. Di secara 1 jam struktur itu kita sudah valid yang namanya CO karakter. Namun kita sebelumnya tertahan di zona resisten di sini, zona supply di sini. Itu adalah resisten yang penahan kita. Nah, namun secara lower time frame kita kalau berpotensi naik di sini, ya kita naik lagi potensi lebih tinggi. Nah, kenaikan ini harus divalidkan lagi dengan change of character di lower time frame. Nah, kita lihat bahwa di 15 menit ini kita sedang menguji supply zone ya. Di mana? Di area 7%,4 7,01 0,04 ya, sorry. Nah, di sini adalah zona change of character secara 15 menit. Apabila nanti kita berhasil break di atas, maka kita ada potensi koreksi atau mungkin langsung belabas ke atas, itu juga bisa. Ini adalah menandai proses reversal yang valid seperti itu. Jadi altcoin itu ada potensi rebound dengan syarat dari address itu potensi naik dari menembus level change of karakternya, dan total tree itu menembus resistennya. Ini adalah dua kombinasi yang sangat-sangat bagus. Oke, kita tambahkan lagi yaitu USDT dominance. USDT dominance. Nah, kita lihat bahwa USDT dominant itu kita ada potensi down. Ya, secara daily, perspektif daily itu USD dominan itu tertahan di supply zone-nya di sini karena kita berulang kali tahan, turun, tahan, turun, tahan, turun. Nah, di sini dia ketahan lalu turun. Nah, target penurunan dari USD dominan itu ada di EMA 100-nya. Bertepatan dengan support resisten sebelumnya di sekitar 5,25%. Itu segitu. Apabila USD dominan itu mendukung untuk turun, break turun, maka kita akan ada potensi altcoin itu ada napas sedikit. Nah, namun secara secara long term, jangka panjang mungkin banyak ya, jangka yang panjang itu sebenarnya masih potensi untuk naik. Jadi agak-agak ngeri, mungkin ini kenaikan bisa disebut kenaikan sementara dulu karena belum valid dari segi others, dari segi Bitcoin, dari segi totality belum ada valid kenaikan untuk jangka panjang. Ya, seperti itu. Oke. Itulah quick update hari ini ya. Oke, sekian dari kesimpulannya Bitcoin itu ada potensi rebound. Nah, apabila dia tembus ya potensi rebound dari altcoin, katalis altcoin, others, total tree itu juga potensi rebound. USDT potensi turun, ditambah lagi kalau kalian lihat, kita lihat bahwa ada berita yaitu
Departemen Keuangan S membeli utangnya kembali. Nah, kita lihat bahwa ini salah satu katalis ya. Mungkin kalau secara makro apabila ini dilakukan membuat market itu secara USD-nya melemah gitu. USD-nya melemah, Bitcoin-nya naik. Nah, itulah katalis pendorong. Oke, sekian next quick update hari ini. Next kita lanjut di live atau di video selanjutnya.